seorang manusia yang kelak dia akan menjadi pembawa perubahan bagi umat manusia. Dan manusia ini kok ambil dari golongan mereka, golongan Arab. Dia akan menjelaskan segala apa yang ada dalam Al-Quran dan akan mensucikan umat-umatnya. Doa Nabi Ibrahim tidak lama dikabulkan Allah, dan hari inilah kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjawab sudah. Kenapa di dalam sholat kita yang disebut cuma dua kali? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Karena Rasulullah diutus dan dilantik oleh Allah menjadi nabi, tidak lepas daripada doa Nabi Ibrahim. Dan kita kenal sholawat itu dengan sebutan sholawat Ibrahimiyah. Jelas ini? Yahya bin Mu'adz menceritakan Allah itu sebenarnya tidak hanya satu nabi. Ada 124.000 nabi dan rasul yang diciptakan Allah. Tapi yang 124 ini itu diadakan audisi. Maka tersisalah 214 nabi. Dari 214 itu difilter lagi. Maka tersisalah 25 nabi. Dari 25 diayak lagi. Maka tersisa 5 nabi. Jadi kalau di sini ada anak-anak atau ibu guru yang bernama Mimin, pintar orang tuanya ngasih nama Mimin. Karena Mimin itu sebenarnya singkatan untuk mempermudah dari ulul azmi. Mim pertama itu Musa, Ibrahim. Mim yang ketiga Muhammad, 4 Isa, dan M yang kelima itu adalah Nuh. Gampang kalau aku jadi semester sebutkan nama ulul azmi. Mim. Dari 5 nabi, wah keluarlah jawabannya satu orang yang mendapat gelar yang teragung dan terhebat dalam sepanjang sejarah perjuangan manusia, yaitu Mustafa Muhammad SAW. Walaupun sampai hari ini ibu-ibu sebutan Mustafa ini masih misterius. Saya nggak tahu nih apa asal-usulnya, asbab nuzulah kenapa itu Mustafa hubungannya dengan kentang goreng gitu ya. Ini bener aja. Kan biasanya kalau kita memberikan nama makanan sesuai dengan jenisnya. Beli cireng, singkatan Haji Cilok, Comro, Misro, Batagor, sebelah. Ini Mustafa apa urusannya dengan tentang goreng? Mustafa. Tapi kita tidak membahas tentang gorengnya ya. Baik. Ustaz, kan ada nabi yang wajib kita tahu dan wajib kita imani. Ada nabi yang tidak wajib kita tahu tapi wajib diimani. Kira-kira siapa itu nabi? Ada 2. Nabi yang wajib kita imani tapi tidak wajib kita ketahui. Pertama Nabi Sib. Yang kedua Nabi Allah Khidir alaihissalam. Khidir itu tidak tercantum di dalam 25 nabi, tapi dalam surat Al-Kahfi dari ayat 67 sampai 72 jelas perjalanan Khidir dengan Nabi Musa. Tapi yang menarik di sini ada satu nabi antara Adam dengan Nuh dengan Idris. Kira-kira nabi siapa? Nabi Sib. Dan itu apa? We are talking about history ya. Kita ini sebenarnya urutan nasab nenek moyang kita itu adalah Nabi Sib, bukan pelaut. Nabi Adam punya anak 20. Ya, lihat di dalam kitab
kisah Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadisnya sahih. Tetapi yang diceritakan Allah dalam Al-Quran itu cuma 4. 1. Si Kabil, 2. Si Habil, 3. Si Ikrimah, 4. Lagu siap gak ada. Maka nikahlah. Rupanya si Kabil tidak terima dinikahkan dengan si Labuda. Dia inginnya dengan kembarannya Ikrimah. Kata Nabi Adam, "Nocek bukan si Labuda. Si Labuda mah goreng gitu. Saya ingin nikah dengan si Ikrimah saja yang cantik. Apa nama BMW dah kalau sekarang itu sekarang. Bahaya ngomong terbawah. Pusing nih Nabi Adam. Ya Allah, gimana anak-anak saya ini? Ya udah, kata Allah, bikin saja. Apa itu? Kurban. Jadi sebenarnya sejarah pertama kali kurban itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi oleh Kabil dan Habil. Itu awal sejarah hukum kurban. Kabil ini seorang pengangon, tukang angon. Sedangkan si Habil ini adiknya, budak bagel. Dia seorang petani. Siapa yang kurban Allah terima, maka dialah yang menikah dengan si Ikrimah. Ini si Habil itu mempersembahkan sayur-sayuran yang segar, bagus. Sedangkan si Kabil, karena dia budak bagel, dia hanya mempersembahkan seekor empek yang udah kurus, gesrek. Ya tentu yang diterima adalah kurbannya si Habil. Maka menikahlah Habil dengan Ikrimah. Disinilah mulai timbul sifat dengki. Sampai kita tahu akhirnya si Habil dibunuh oleh kakaknya si Habil. Nah, itulah yang kata Rasul, dosa pertama kali di muka bumi ini adalah dosa iri. Baru tuh setelah si Kabil membunuh si Habil, ya otomatis mereka rumah tangga dengan si Ikrimah dan Labuda. Lahirlah Nabi yang bernama Nabi Sin. Jadi kita ini Bapak Ibu sebenarnya nasabnya itu, gennya itu ke Nabi Sin, bukan ke Nabi Adam. Dari Nabi Sin lahirlah 5 anak yang masing-masing punya kulit yang berbeda. Yang pertama punya kulit sukar, kuning langsat. Di mana cucunya tersebar? Saudi Arabia, di Maroko. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim kita tahu the prophet of Yusuf that is an experience in the world, kan gitu ya. Sampai perempuan itu jarinya itu tidak terasa. Kalian yang menolakkan bintang Korea, padahal kalau kita pernah datang di mana aja coba? Seganteng-gantengnya orang Korea, bintang film Korea, kalian nonton sinetronnya, kemudian kalian terinjak, masih terasa sakit, lewat. Nabi Yusuf lihat. Kenapa? Siti Kuleha sakit hati. Masa ada satu nasi satu bokap katanya. Perempuan biasanya kalau sudah sakit hati diundang. Kata Siti Kuleha, dengan dibalas setiap hari. Masa sangat gitu, jangan gitu. Ini kita tahu sendiri dalam surat Yusuf. Ketika semua wanita istri pejabat di istana diberikan pisau dan buah apel satu-satu, istilah kesempatan Yulaya membalaskan sakit hatinya. Kenapa? Habis saya dibully di ujung Allah. Pada Yusuf dari Yusuf dipanggillah Yusuf dari kamar ketika membawa baki. Apa kata wanita yang hadir? Ma'ada basyarun ada malakul karim. Orang Arab kalau melihat yang cakep, yang cantik itu mengucapkan Masya Allah. Kalau kita kan enggak, belum tersehat. Bangsa.
ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Tanpa terasa mata memandang, tetapi mereka mengiris jari mereka masing-masing. Bayangkan, tidak akan kebayang saking terpesonanya. Tapi seganteng-gantengnya Nabi Yusuf, anak-anak, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, lewat. Nabi Yusuf ganteng masih bisa kita gambarkan. Bahkan dalam satu riwayat, Allah menciptakan laki-laki yang di muka bumi ini 100%. Yang 50% itu diberikan kepada Rasulullah. Yang 20% diberikan kepada Yusuf. Yang sisanya 10%. Nah, Indonesia. Nah, jadi saya kira kayaknya kebagian 3%. Bukan nggak terima aja. Jadi betapa luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, kita kembali. Makanya negara yang paling tua itu adalah Mekah. Sebelum ada negara yang lain. Anak kedua dari Nabi Yusuf itu berkulit abiyadun, baydo, putih. Di mana? Cina, Taiwan, Hong Kong. Dan kulitnya sedikit. Kulitnya sih. Kalau belum sarapan begini. Matanya sedikit. Nah itu makanya orang-orang Cina begitu. Saya tahu korek karena matanya, karena lebih korek Cina. Maka kan negara Cina termasuk negara kuat. Ada namanya dinasti Ming ya. Yang ketiga, warna kulit anak daripada Nabi Yusuf itu apa? Aswadun, sebab itu. Di mana itu anak cucunya tersebar di daerah Afrika, Kamerun, Ghana. Makanya di sana maka warna kulit cuma dua yang Afrika itu. Pertama hidung, kedua hidung. Saya dulu waktu masih kuliah di Mesir itu paling senang kalau malam-malam ada namanya asrama mahasiswa dari Afrika. Yang menentukan anak kecil aku enggak sih, cuma buat hiburan aja. Jadi mereka itu kalau malam-malam keluar dari kamar kos itu pakai baju kan, kalau orang-orang Afrika kan bajunya yang cerah yang putih. Jadi kalau malam itu seperti ada baju jalanan itu. Saya tidur nggak? Mereka udah tahu bajunya bukan. Makanya jangan pernah kita merasa minder. Saya manis kepala paling hitam, enggak, mas ada yang jauh lebih hitam. Yang keempat, Nabi Yusuf punya anak berkulit humaro, ahmar, bule, merah. Di mana? Tersebar di Eropa, Jerman, Kanada, Belanda, Swedia, Skotlandia, Inggris. Nah, makanya asli kulit-kulit mereka itu bule. Ada Nah, yang terakhir, yang berkulit brown, sawo. Nah, ini anak bungsu. Di mana? Tersebar yang sekarang hadir. Asia, Filipina, Thailand, Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, negara Asia. Maka Asia itu adalah negara yang paling bungsu dan disebut negara yang paling muda. Jadi kita ini sebenarnya nasabnya bukan Asia. Baik, kita langsung saja. Materi atau tema sekarang ini kalau saya singkatlah, the memory of Prophet Muhammad to become you a good boy. Dengan memperingati Maulid, kamu menjadi anak yang baik. Nah, apa yang harus kita teladani? Kalau tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan 4 sifat, saya hanya menyampaikan 3 contoh yang harus kita ambil dari Rasulullah sebagai anak remaja. Pertama, dulu kita mendengar ada kisah seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada seorang pemuda yang bernama dengan Akasa. Sering kita dengar cerita ini. Uwais ini adalah anak muda yang paling miskin hidupnya, baru sekolah. Bahkan bajunya ada 26 tambalan. Punya seorang ibu. Kata ibunya, nah, emak ayam haji. Dari Yaman ke Madinah itu kira-kira 1200 km.
selama 3 bulan Uwais Al-Qarni menggendong anak kambing yang dari berumur kira-kira 2 minggu dibawa ke atas bukit. Sampailah anak kambing ini menjadi besar dan beratnya sampai 100 kilo. Ditanya oleh teman-temannya, bro, nanti ngapain tiap kali bawa kambing? Apa kata Uwais? Ini sebagai latihan karena saya akan menggendong ibu saya dan yang memperhatikan dan membuka. Artinya apa? Anak muda harus banyak berbakti, mengikuti, nurut pada perintah orang tua, perintah agama dan sebagainya. Ya. Yang kedua, Nabi itu adalah orang yang tidak punya dendam. Oke? Kita lihat kisah Akasa. Di saat Rasul akan meninggal dunia, ya dalam kondisi seperti itu, beliau kumpulkan semua sahabat. Apa kata Rasul? Mas bro, saya tidak akan lama lagi. Kalau saja di antara kalian yang pernah saya sakiti, baik disengaja ataupun tidak, maju, silahkan balas. Para sahabat menuduh, menetes air mata, ya Rasulullah, bukan engkaulah yang banyak kesalahan, kami yang paling banyak kesalahan. Dalam suasana ini tiba-tiba berdiri seorang pemuda, ya Muhammad. Mendengar ini, sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, semua sahabat bilang, saya ada orang. Dulu waktu perang Badar kau pernah memukul-mukulku, maka hari ini aku akan balas. Umar bin Khattab tahu sendiri kan jawara bro. Dalam hati bukan saya. Rasul lagi sakit. Baik. Ketika Akasa melangkah, berdirilah sahabat yang pertama, yaitu Abu Bakar. Akasa, Rasul sedang sakit. Kalau engkau ingin menuntut balas, inilah aku, Abu Bakar, pertama orang yang percaya kepada Muhammad sebagai Rasul. Akulah yang menemani Nabi ketika di Gua Thur. Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Ketika Abu Bakar sembunyi di dalam Gua Thur itu, ada seekor cacing. Hampir saja Rasul tertangkap oleh Abu Jahal. Pasukan Abu Jahal belum ada waktu itu. Ya. Ketika mau masuk, kata anak buahnya, bos, lihat ya bos, ini kan di pintu gua kan ada burung merpati bos, ada ankabut. Kalau Muhammad masuk ke gua ini, pasti yang namanya sarang laba-laba itu akan hancur, ragu. Tapi di dalam ada suara cecak. Akhirnya sama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar oleh Raja Namrud, datanglah seekor burung askur namanya. Dicegat sama cacak. Nuh, kamar deh, Nuh. Hari ini Ibrahim akan dibakar. Aku akan menyelamatkannya. Kata cacak, ente bisa apa? Tunggu ente kecil. Air yang dibawa itu sedikit. Apa kata seekor burung? Aku tidak melihat apa hasilnya, tapi aku hanya ingin jadi saksi bahwa aku membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita kumpul di sini, insya Allah akan jadi saksi bahwa kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Terbanglah burung diikuti oleh cecak. Ketika air ditumpahkan, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya rukuni pada wassalam alaihi Ibrahim. Wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Nah, ini bisa dibaca di minum buat musuh. Dimasak nasi goreng. Ya rukuni pada wassalam alaihi Ibrahim. Insya Allah bakar bau gitu. Karena kita bukan Nabi. Burung itu menjatuhkan air, sementara di bawah cecak itu meniup api itu agar terus menyala. Dari sinilah muncul hadis Imam Bukhari dan Muslim, sunnah hukumnya membunuh cecak. Kenapa? Karena cecak itu binatang provokator. Jadi kalau ada anak-anak yang suka membuli, merundung dan seterusnya, berarti dia keturunan cacak. Ya, hati-hati nih. Moyokan, hina, jangan-jangan keturunan cacak. Yang kedua, ada orang yang
yang pintar, dia tidak mau mengenal orang lain, mana rendah orang lain, seolah-olah dia yang paling hebat. Maka orang itu keturunan ikan cupang. Tahu ikan cupang? Dia ikan cupang, bagus bentuknya, mahal harganya, tapi dia tidak mau bersatu dengan ikan-ikan lain. Jadi kalau ada anak-anak yang memandang orang lain, berarti dia keturunan ikan cupang. Rasul tidak mengajarkan. Ketika di dalam gua ada sebuah lubang, Abu Bakar ngecek, jangan-jangan ini adalah lubang yang di dalam dan kita tak bisa. Karena kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah, itu lubang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Ternyata ibu bapak atau pelem, ketika lubang ditutup oleh kaki Abu Bakar, ada seekor ular gulung atau dicapok. Keringat, Rasul saking capeknya tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar menahan sakit yang luar biasa, peluh keluar, air keringat keluar menetes, dan tetesan Abu Bakar menetes di atas wajahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasul terbangun, Abu Bakar sudah biru itu kulitnya karena keracunan ular. Hai Abu Bakar, kamu kenapa kulit kamu pucat? Kata Abu Bakar, orang. Kamu kenapa tidak bangunkan saya? Saya tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah. Mendengar ini, Rasul marah kepada ular tadi. Orang yang kira-kira atau Rasulullah? Dia adalah sahabat yang paling dekat. Sebelum orang lain iman, dia sudah percaya. Kenapa kau gigit kaki sahabatku Abu Bakar? Kata ular, salah mana seorang? Salah di mana maksud kamu? Muhammad, faham, ketahuilah, ribuan tahun yang lalu aku sudah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ingin melihat wajahnya Muhammad, orang yang paling mulia. Kata Allah, nanti ada waktunya. Ketika Allah menyuruh aku untuk menunggu di gua ini, aku menunggu selama 3.000 tahun agar bisa bertemu dengan Rasulullah. Ketika Muhammad datang, waktu aku ingin melihat wajahnya, lomba itu depanmu sudah belakang, tapi saya takwai. Ular saja mencintai dan merindukan Rasul. Ibu bapak mau merindukan ular? Tuh, ya. Jadi kalau kau ingin memukul aku, pukul aku. Apa kata Akasa? Abu Bakar, I don't want, see, don't please. Maka berdirilah sahabat yang kedua, Umar. Umar itu badannya 2 kali tingginya Rasulullah. Ali pula. Jadi kalau Rasul itu berdiri sampai Umar itu cuma sampai segini doang. Jawara. Kalau dalam hatinya bodoh biasa. Saya dulu adalah orang yang paling benci kepada Muhammad, tapi sekarang jangan coba-coba, jangankan muridnya, sama rambutnya apa itu. Ayo pengen. Apa kata pasang es? Ali. Kata Muhammad, Umar, si don't please. Cari teman. Langkah lagi, berdirilah sahabat yang ketiga, semakin. Saya ini menantunya Rasul. 2 anak Rasul saya nikahin, tidak sekaligus ya. Pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum. Setelah meninggal, nikahi anaknya, adiknya Ummi Kulsum. Itu namanya turun raja. Enak turun berong raja. Bapak memperkosa kita lebih. Jadi ada yang berperang, nggak bisa. Kamu duduk. Saya Muhammad, pas yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul mengalir dalam diri saya. Saya sepenuhnya Muhammad. Saya menantunya Muhammad. Dan saya di antara satu-satunya manusia yang Allah dinikahkan oleh Allah. Jadi ibu bapak sekalian sejarahnya. Suatu ketika Rasul sedang galau, boring, bete. Datang Rasulnya, Mas Bro, kenapa yang kita menanya Mas Bro? Kata malaikat Jibril. Ani ini lagi mikirin anak gadis Ani. Siapa? Fatimah. Kenapa? Gimana kalau anak udah meninggal nggak jadi wali dia? Waduh, masalah berat nih Kak Jibril. Ya Allah, gimana? Sampaikan kepada Muhammad kasihku, jangan khawatir, jangan takut, karena sebelum dia menjadi walinya Fatimah, aku sudah menikahkan dia dengan Ali. Aku yang menjadi walinya, engkau menjadi saksinya. Mas kawin
Yerusalem dunia beserta isinya. Maka manusia yang langsung dikatakan oleh Allah dua, satu Adam dan Hawa, kedua Ali dengan Fatimah Zahra. Maka sampai hari ini doa Rasul selalu ada dalam buku undang-undang. Sudah. Ya. Barulah singkat cerita akhirnya Rasul berkata, silakan Akasa. Kalau kau pernah aku pukul, kau balaslah. Kata Akasa, dulu waktu kau pukulku pakai pecut, maka aku ingin melakukan yang sama. Maka Rasul menyuruh Bilal bin Rabah, Bilal ambil pecut sana ke rumah. Pergilah Bilal, di rumah ada Fatimah. Mana pecut babe? Buat apa man? Yo, babe mau dipukul sama. Tahu Akasa, tega-tegaan. Sudah, jangan tanya-tanya. Ketika pecut diberikan, Akasa belum selesai. Muhammad, waktu engkau belum memukul aku bertelanjang dada. Sekarang kau bukalah bajumu. Umar itu bergetar, dendam kerja, lalu lewat orang cegah dia kuat. Wah kesel kan? Wah sahabatnya sudah menangis segala macam. Setelah Rasul membuka bajunya, kemudian Akasa melempar cekuknya dan Rasulullah sebelum, ya Rasulullah, siapa yang sanggup menyakitimu? Aku sengaja melakukan ini agar kulitmu bisa bersentuhan dengan kulitmu, karena aku tahu yakin kulit Muhammad tidak akan tersentuh dengan abu bakar. Maka aku ingin bersama-sama ya Rasulullah untuk masuk surga. Mendengar ini, apa kata Umar? Belum ya. Mungkin malu. Apa pelajarannya? Jangan mudah berburu. Jelas? Oke. Yang ketiga, terakhir. Suri tauladan, contoh Nabi itu, beliau tidak pernah berkata kasar. Akhlak nih. Ada 3 ucapan yang tidak boleh diucapkan. Pertama, ihtiqar nafsi, menghina diri sendiri. Tidak boleh. Minder itu tidak boleh. Rendah hati itu harus. Tidak boleh dari itu. Iyalah saya lu masa gitu. Gak usah diucapin orang kau. Tidak boleh. Kamu menghina seseorang, itu sama artinya kamu telah menghina yang menciptakan siapa? Allah. Nah, benar. Kita diciptakan Allah cuma satu-satunya di alam dunia. Limited edisi, terbatas. Barang kalau terbatas berarti mahal. Apa buktinya kalau kita cuma satu orang? Tidak ada satupun di muka bumi ini. Sekarang 27 miliar. Sebanyak 8 miliar. Tidak ada satupun yang sidik jari sama. Mungkin sebelah ada bedanya. Tapi kalau kalian masuk ke kepolisian, unit reskrim, itu akan tahu metodologi dalam memahami sidik jari. 8 miliar manusia sidik jarinya cuma satu tidak ada sama. Ini menjadi bukti bahwa kita diciptakan cuma satu orang. Mahal katanya. Maka jangan murah-murah. Yang kedua, kata Rasul, tidak boleh menghina orang lain. Ya udah, dia beli, udah mau, jadi bulan. Kamu dibilangin apapun, alhamdulillah. Kalau mas alhamdulillah, aku sudah kalau bapak nggak pernah mimpi. Kamu di mulut, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dia udah pakai tanda, alhamdulillah. Ini berkonek sekali mereka. Jadi jangan pernah menghina orang. Kita lihat dulu ada kaum Hawariyun, lewatlah Nabi Musa dengan santrinya. Nabi Musa habis dibully, ente pembohong pendusta. Setiap ucapan keburukan oleh Nabi Musa diteruskan, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz, kan ucapan ini biasanya untuk sesuatu yang kebaikan. Apa kata Nabi Musa? Ketika mereka mengatakan hal-hal yang kotor, maka sesungguhnya dalam diri mereka setan. Maka aku tidak ingin membalas dengan perkataan yang buruk. Biarkan saja. Aku yang mengatakan jazakumullah khairan. Makanya benar Bapak, terkadang kalau kita lagi emosi, logika tidak jalan. Kadang-kadang seorang ibu kalau sudah jengkel sama anak, rahmi anaknya sendiri. Jangan sakit, jangan rumah. Juri doang ya.
Kata anaknya, "Ma, kalau emak mengatakan saya bully, kan bully itu punya orang tua. Kalau saya anak bully, berarti emak saya bully. Kalau saya punya emak, berarti saya punya bapak. Nah kalau gitu saya punya bapak juri. Kalau saya punya bapak juri, emak juri, saya kan punya kakek nenek. Berarti kakek nenek saya juri. Kalau gitu kita sepakat, nanti bikin kartu keluarga ya, sejajar apapun ibu sama anak, baik ibu guru bapak guru, yuk sayang anak kita. Jangan pernah orang kata-kata yang kurang baik, sebab kata itu doa. 1 kali berdoa kepada anak, 1000 kali bapak berdoa, itu perbandingannya. Maka dalam kitab Fadilul, bagaimanapun doa seorang ibu luar biasa, sangat agung. Jaga kepada anak, didoakan, jadi gubernur, jadi kiai, begitu baik. Imam, balik ke ibu, doang ke ibu, doang, ini nafas ya, ini jalan. Nah, itu para jamaah kembali ya, bahwa Rasul mengajarkan jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, yang tidak etis. Kalian dihina sebagai seorang remaja, jangan balas menghina. Tadi sudah disampaikan, ini sudah ada deklarasi anti perundungan, ada tangan di sini. Bahasanya kemudian deklarasi sebenarnya di seperti itu bela ya, teko diisi air. Kalau yang diisi putih maka yang keluar air putih. Kalau diisi kopi yang keluar, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itulah gambaran isi hati kita. Rasul tidak pernah berkata kasar walaupun cuma 1 kalimat. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ambil 3 pelajaran dari Rasulullah. Pertama, Rasul adalah manusia yang luar biasa. Ikuti akhlaknya. Beliau seorang yang tidak berdendam, tidak pernah membuli orang, dan Rasul adalah manusia yang penuh dengan kasih. Sebagai penutup, waktu Rasul sedang duduk, datanglah Jibril. Cuy, ente kenapa kalian kayak lagi galau? Iya nih, beberapa waktu yang lalu saya kedatangan saudara tua saya. Siapa? Musa. Ngomong apa sih Musa? Nggak ngomong apa-apa sih, cuma ucapan Nabi Musa ini Allah abadikan dalam surat Al-Maidah. Apa kata Nabi Musa? Kalau seandainya itu artimu fa'inam ibaduka, ya Allah, jikalau seandainya umat engkau siksa, aku melepas tangan karena memang mereka tidak nurut. Tapi kalau mereka mau ampuni, aku termasuk orang-orang yang bersyukur. Terus kata Jibril, masalah Allah Muhammad itu kan urusan. Iya, tapi aku jangankan 10, jangankan 100 orang. Ada 1 orang keluarga besar SMK Sabar Rasul. Ada yang mengusulkan, aku tidak beriman. Apa kata Jibril? Baik, bikin proposal. Set turun kasih Muhammad. Jawab dari Allah. Turunlah ayat wala saufa yu'tika rabbuka. Maka kita insya Allah akan dapatkan kita dari Allah. Kenapa? Sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dia mulia kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Haji? Atas meja 1. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Imin LCMA. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suryadi MPD. Kepada Bapak Suryadi MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa,
kita bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram syai'un lillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil ardi wasallim wa radiyallahu ta'ala wa sahabati ajma'in. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi al-majida ya mu'adil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu bil afat wa taqina bihi jamil hadat wa tuhina bihi jamil sayyat wa tarfa'una bihi indal darajat wa tuballighu sayyidina jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal minna ghafarta wa la'aiba ila satarta wa lahamma ila farajta wa la maghruba ila lafasta wa alaykahu wa aslamtu ya syarta wa lahmata dunya wal akhirah ila qadaiha ya rabbal alamin. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa dan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna bisyaratil maut wa najatan min nar wal afwa al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini